Oke, setelah tadi kita bahas teori dan contoh hitungan dari profil gabungan, khususnya adalah profil double angle gitu ya. Nah, sekarang kita coba saya sampaikan dulu teorinya untuk profil lain yang mempunyai sumbu simetris ganda seperti ini. Bisa dari profil UNP, bisa dari profil siku ya, siku yang dibentuk di kotak, bisa juga dari profil IWF gitu. Yang prinsipnya ini adalah profil-profil yang kalau digabungkan dia memiliki simetris ganda seperti ini. Arah sumbu X dan arah sumbu Y punya simetris, juga begitu. Intinya dari double simetrik, jadi apapun bentuknya, kalau dia memiliki double simetrik, itu dihitungnya terhadap tekuk lentur dan tekuk torsi. Apapun profilnya, asalkan dia punya double simetrik, enggak juga ya, karena pada profil tabung kotak enggak, profil tabung kotak dia hanya menggunakan tekuk lentur. Nah, tapi kalau yang lain seperti ini, profil IWF, profil gabungan yang ini tadi, profil UMP digabung, baik back to back, bentuk tangkup, atau back to back berjarak, atau profil IWF yang dua, itu dia menggunakan perhitungan tekuk lentur dan tekuk torsi. Untuk tekuk lentur sama, kita menggunakan rumus ini, kekuatannya ujung-ujungnya kembali lagi ke rumus ini ya. Rumus ini adalah kekuatan tekuk lentur. Kalau dia bentang tak langsing maka ini rumusnya, F vertikalnya. Kalau dia bentang langsing maka yang ini. Memang hati-hati, selama ini saya ngasih contoh hitungan kebetulan kok yang pas hampir selalu di rumusnya menggunakan ini gitu. Jadi kalian jangan pakai kacamata kuda, jangan dianggap F critical itu rumusnya hanya ini, bukan ya, tapi tergantung dari kelangsingannya. Sama seperti tadi, intinya untuk kelangsingannya itu yang digunakan adalah kelangsingan yang modifikasi, bukan kelangsingan gabungan biasa tapi yang hasil modifikasi. Sedangkan untuk torsional itu sama menggunakan ini juga F kritisnya, yang berbeda adalah FE-nya. Ini, kalau dilihat ini FE, jadi sama persis hanya FE-nya aja. FE itu adalah tegangan tekuk elastik. Kalau tadi tegangan tekuk elastik tekuk lentur, ini tegangan tekuk elastik tekuk torsi, gitu. Dengan CW-nya itu CW profil gabungan, kemudian J-nya juga profil gabungan, inersia X dan inersia Y juga dari profil gabungan, bukan profil tunggal. Sedikit saya sampaikan teorinya tentang torsional property dari build-up compression member. Untuk profil ini, profil UNP yang disambung secara back to back membentuk profil seperti IWF. Maka ininya konstanta torsinya itu menggunakan rumus dasar ini. Sigma sepertiga B kali T. Sepertiga lebar kali tebal pangkat 3. Caranya adalah seperti ini, karena ada 2 dikali sepertiga lebar badan ke tebal badan pangkat 3. Nah, kenapa kali 2? Karena ada 2 buah badan, yang ini dan yang ini. Kemudian tinggi badannya dimaksud adalah tinggi dari H0. Ini ya, jarak dari as sayap ke as sayap, itu yang tinggi badan yang dimaksud. Sedangkan untuk sayap itu ada 4, karena ada 1, 2, 3, 4 gitu, ada 4, maka 4 dikali sepertiga lebar sayap dikali tebal sayap pangkat 3 gitu. Hati-hati, lebar sayapnya hanya lebar dari UNP ini. Sedangkan untuk konstanta warpingnya itu menggunakan seperti IWF, jadi inersia Y dikali H0 kuadrat dibagi 4. Inersia Y itu tentu saja inersia Y gabungan gitu. H0 adalah tinggi profil dikurangi tebal. Oh, salah. Ini bukan setengah tebal sayap tapi tebal sayap. Nggak ada setengahnya ya. Ini tidak pakai setengah. Tapi dikurangi tebal sayap.
karena titiknya kan setengah tebal sayap atas tambah setengah sayap bawah, makanya H dikurangi tebal sayap gitu. Itu kalau yang tangkup back to back. Nah, bagaimana kalau yang berbentuk seperti ini? Kalau bentuknya kotak seperti ini, maka CW-nya itu 0 karena kalau dihitung akan jadi kecil sekali gitu. Kalau CW-nya nggak usah dihitung karena jadi 0. Begitu juga kalau dia ini berupa profil IWF yang berjarak seperti ini. Jadi dua profil IWF tapi dikasih jarak, maka CW-nya juga 0. Yang ada hanya J-nya saja gitu. Nah ini ya, kalau menurut saya ini bukan HW, ini iya HW ini itu adalah tinggi badan dari pusat sayap ke pusat sayap sebetulnya. Jadi ini kurang panjang ini sampai sini harusnya. Nah, ini sampai sini. Jadi HW itu sama dengan H0. Ini sama dengan H0. Yang dimaksud dalam perhitungan konstanta torsi. Jadi 2 dikali 1/3 HW kali TW pangkat 3 karena ada 2 buah badan tambah 4 karena ada 4 buah sayap gitu. 1/3 kali lebar sayap tebal sayap 3. Nah ini ternyata ada. Untuk profil IWF ini ya, maka sama CW-nya 0, kemudian J-nya adalah 2 dikali 1/3 tinggi badan yang tebal 3 karena ada 2 badan. Kemudian karena ada 4 sayap, ini sayapnya 1, 2, 3, 4. 4 sayap kan ya. 4/3 adalah lebar sayap ke tebal sayap 3. Ini juga gitu deh. Ini juga sama, ini yang dimaksud adalah sampai ke titik berat sayap di sini gitu ya. Sehingga ini yang dimaksud sebetulnya adalah H0. Jadi tinggi badannya itu adalah tinggi dari setengah sayap atas ke setengah sayap bawah. Itu adalah torsional property dari profil gabungan IWF digabung, UNP digabung gitu. Profil